Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas. Nah, ini juga berkata Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu an, la yaqmul abdun fi maqamil irfani. Tidak sempurna seorang hamba dalam maqam ma'rifat, dalam maqam irfan, maqam ma'rifat, hatta yasira yajtami'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaghzatan wa musyafahatan. Sampai dia bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sadar dan berhadapan musyafahah langsung, baru sempurna. Jadi maqam ma'rifat seorang hamba itu tidak akan sempurna, kata Syekh Sidi Ali Al-Khawas, sampai dia bisa bertemu dengan Rasulullah berhadap-hadapan secara sadar, bukan mimpi. Wa fi kitab, dan di dalam kitab Al-Minahul Ilahiyah fi Manaqibis Sadatil Wafaiyah. Dalam kitab Al-Minahul Ilahiyah Ibnu Faris, karangan karya Ibnu Faris, beliau mengatakan, sami'tu Sayyidi Aliyan radhiyallahu taala anhu yaqul, aku telah mendengar Sayyidi Ali, yang dimaksud Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu, yaqul, beliau mengatakan, kuntu wa ana banu khamsi sinin aqra'ul Qur'ana ala rajulin yuqalu lahu Syekh Yaqub. Aku, kata beliau, ceritanya Syekh Ali Al-Khawas, jadi aku, dan ketika itu aku masih berusia 5 tahun. Aku membaca Quran kepada seorang syekh, seorang guru yang disebut dengan guru Yaqub namanya. Ini ceritanya Syekh Ali Fa'ataituhu yauman. Suatu hari aku mau mendatangi gurunya Syekh Yaqub, mau ngaji, baca Quran, umur baru 5 tahun. Para itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqlatan lama nama. Kemudian aku ketika mau pergi ke gurunya Syekh Yaqub, melihat Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, bukan mimpi ini. Ini baru 5 tahun ini, melihat Nabi dalam keadaan sadar ini. Jadi istilahnya melihat Nabi itu tidak ada kriteria harus orang alim atau apa. Terkadang Nabi menampakkan diri beliau kepada orang yang beliau kehendaki. Bahkan bisa jadi pada orang yang ahli maksiat pun, yang sudah berlumur dosa, bisa saja Nabi mendatangi untuk membimbingnya, dan bisa melihat wajah Nabi, bisa menampakkan Nabi, menampakkan wajahnya, dirinya. Aku melihat Nabi dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Wa alaihi qamisun abyad qutnon, dan beliau memakai gamis putih yang terbuat dari katun, kain katun, gamis putih terbuat dari katun. Tsumma ra'aitul qamis alayya, tiba-tiba setelah Nabi itu pergi, aku melihat gamis itu ada padaku, ada padaku gamis tersebut. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku dalam pertemuannya itu, Iqra, bacalah. Faqara'tu alaihi surah Wad-Duha wa Alam Nashrah. Lalu ketika disuruh Nabi baca, beliau Syekh Ali Al-Khawas ini masih umur 5 tahun, membaca surat Wad-Duha dan Alam Nashrah dibaca. Kemudian Nabi menghilang dariku. Setelah mendengar bacaan surat Wad-Duha dan Alam Nashrah, Nabi pun menghilang. Itu kisahnya beliau. Falamma balagtu 21 sanatan, tatkala aku mencapai umur 21 tahun, kata beliau. Itu tadi kan umur 5 tahun. Berarti setelah 19 tahun, setelah mencapai umur 21 tahun, ahramtu li salati subuh bil qarafah. Aku berihram, takbiratul ihram, untuk melakukan salat subuh bil qarafah. Mungkin qarafah itu maksudnya di sebuah tempat, mungkin masjid di desa Qarafah mungkin. Para itu sallallahu alaihi wasallam qibalata wajhi. Kemudian tatkala takbiratul ihram, melihat Rasulullah di hadapan wajahnya. Coba
berada di hadapannya. Pak anak nih langsung Rasulullah memeluknya. Ini lagi mau ihram salat subuh ini, di hadapannya ada Rasulullah dan langsung memeluknya. Faqala, saya bersabda, dalam memeluk itu Rasulullah bersabda, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, membacakan akhir dari surat Wadduha yang pernah beliau baca waktu kecil ketika bertemu dengan Rasulullah umur 5 tahun itu. Ketika umur 21 tahun didatang oleh Rasulullah, ketika mau sholat dirangkul oleh Rasulullah, dibacakan akhir surat Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ya. Fa utitu lisanahu min dalikal waqti, kemudian aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya Nabi. Sejak waktu itu beliau diberikan lisannya Nabi. Artinya apa? Artinya dia dijadikan fasih seperti lisannya Nabi, fasih dalam berbicara. Ketika dirangkul oleh Nabi, Nabi membacakan ayat wa ma bi ni'mati rabbika fahaddis, langsung ketika itu lisannya jadi fasih, berbicaranya jadi fasih. Jadi seperti lisannya Nabi. Itu yang dimaksud beliau diberikan lisannya Nabi. Itu ketika berumur 21 tahun gitu. Ini kisah yang disebutkan dalam kitab Al-Minahul Al-Ilahiyah. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas. Nah, ini juga berkata Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu an, la yaqmul abdun fi maqamil irfani. Tidak sempurna seorang hamba dalam maqam ma'rifat, dalam maqam irfan, maqam ma'rifat, hatta yasira yajtami'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaghzatan wa musyafahatan, sampai dia bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sadar dan berhadapan musyafahah langsung, baru sempurna. Jadi makam ma'rifat seorang hamba itu tidak akan sempurna, kata Syekh Sidi Ali Al-Khawas, sampai dia bisa bertemu dengan Rasulullah berhadap-hadapan secara sadar, bukan mimpi. Wa mimman ra'ahu yaghzatan, di antara orang yang melihat Rasulullah secara sadar. Mudah-mudahan kita semua bisa dianugerahkan oleh Allah SWT melihat Rasulullah yaghzatan wa manaman. Sebelum kita wafat, mudah-mudahan dianugerahi bisa melihat Rasulullah secara sadar. Nah, di antara orang yang melihat Rasulullah secara sadar, Syekh Ahmad Abu Madian Al-Maghribi, wa Syekh Abdul Rahim Al-Qunawi, Syekh Abdul Rahim Al-Qunawi, wa Syekh Musa Az-Zawawi, Syekh Musa Az-Zawawi, wa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tariqah Syadziliyah, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, wa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi. Ini termasuk orang yang melihat Rasulullah secara sadar. Wa kana yaqul, bahkan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi pernah berkata, lau ihtajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan ma adabtu nafsi minal muslimin. Seandainya aku terhijab dari Rasulullah sesaat saja, niscaya aku tidak akan menganggap diriku dari golongan kaum muslimin. Sampai seperti itu. Anda melihat terhijab dari Rasulullah sesaat saja, maka aku tidak akan menganggap diriku dari golongan kaum muslimin. Artinya ucapan beliau ini menunjukkan bahwasanya beliau itu sudah bersama Nabi itu kecintaannya sudah mendalam di hatinya, sehingga selalu tidak lepas dari mengingat Rasulullah itu. Tidak lepas sesaat saja selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala aktivitasnya, kesehariannya tidak lepas dari Rasulullah di hatinya. Ini tidak terhijab. Kalau kita kan kadang-kadang banyak lupanya. Ingatnya kalau salawat aja. Kalau enggak ya, kalau lagi kerja lagi apa sudah lupa dengan dunianya masing-masing. Wa Syekh Abu Sa'ud bin Abi Al-Asyairah juga yang dianugerahi oleh Allah SWT melihat Nabi secara sadar, Syekh Abu Sa'ud bin Abi Al-Asyairah, wa Syekh Ibrahim Al-Matbuli, Syekh Ibrahim Al-Matbuli, semuanya para aulia. Wa kana yatami bihi fi ahwalihi kulliha,
Syekh Ibrahim Al-Matbuli ini, beliau berkumpul dengan Nabi itu dalam semua keadaannya. Dalam keadaan semua keadaannya dia berkumpul dengan Nabi. Wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dan Syekh Jalaluddin Al-Imam Suyuti. Wa kana yaqul, Syekh Imam Suyuti beliau pernah mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajtama'tu bihi yaghzatan naifan wa sab'ina marratan. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkumpul bersama Nabi secara sadar, kata beliau, kata Imam Suyuti, lebih dari 70 kali. Naifan wa sab'in ini lebih dari 70 kali melihat Nabi, ngumpul dengan Nabi secara sadar. Ini Imam Suyuti gitu. Mulakhasan dari kitab Rima Hizbir Rahim ini adalah ringkasan dari kitab Rima karangan Al-Arif Billah Ta'ala Sidi Omar bin Said Al-Futi. Ini ringkasan yang beliau meringkas dari kitab Ar-Rima. Nah, termasuk juga di antara ashab Syekh Tijani radhiyallahu anhu yang masyhur, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tazi, Ibn Arabi At-Tazi, salah seorang khalifah Syekh Tijani, perantara antara Syekh Tijani dengan Rasulullah. Syekh Tijani terkadang malu untuk menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah lewat ini, Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tazi ini. Beliau melihat Rasulullah setiap jam. Dalam sehari 24 jam, 24 kali. Dalam sehari semalam 24 kali. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.